Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualfi Al-Ghifari Busairi. Di sini saya mewakili KPP Pratama Palangkaraya untuk sharing sedikit nih kepada teman-teman terkait perubahan tarif progresif yang ada di UU PPH dalam UU HPP. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa UU HPP ini baru saja disahkan 7 Oktober tahun 2021 kemarin. Jadi masih hangat-hangatnya nih teman-teman. Baik. Di sini saya akan membagi jadi 4 topik pembahasan. Yang pertama, apa itu pajak? Selanjutnya, apa itu PTKP? Selanjutnya, UU HPP. Dan yang terakhir, tarif pajak progresif. Kita memasuki ke bagian pertama. Apa sih itu pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini pajak artinya itu kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa. Artinya memaksa ini yaitu jika teman-teman dan ataupun kita semua tidak membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi, yang mana sanksinya itu sudah diatur di perundang-undangan yang lain. Dan juga pajak ini kita tidak mendapatkan secara langsung manfaatnya, tetapi dengan menumbuhkan ataupun memajukan Indonesia seperti infrastrukturnya, kita akan mendapatkan bagian manfaatnya pula. Selanjutnya, siapa sih yang menjadi wajib pajak? Jadi wajib pajak itu memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa dijadikan wajib pajak. Yang pertama yaitu syarat subjektif. Setiap orang pribadi, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia itu mendapatkan syarat subjektif. Dan untuk syarat objektifnya, orang pribadi yang penghasilannya di atas PTKP dan badan yang berkedudukan atau didirikan di Indonesia. Nah, apa sih itu PTKP? Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak yang merupakan besaran dari penghasilan yang tidak dikenakan. PTKP ini juga bisa diartikan sebagai pengurang dari penghasilan pajak. Artinya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Ketentuan PTKP itu diatur di PMK nomor 102, PMK 010 2016. Jadi PMK ini tidak diubah dari awal penetapannya. Jadi ketentuan PTKP sama seperti awal dibentuknya. Lanjutnya. Nah, di sini ada tabel PTKP. Bisa dilihat dalam tabel tersebut bahwa dengan golongan tidak kawin ataupun masih lajang yang tidak memiliki tanggungan akan mendapatkan tarif PTKP sebesar 54 juta. Di sini dalam contohnya satu kasus, jika teman-teman itu masih lajang tanpa tanggungan, teman-teman akan diberikan tarif PTKP 54 juta. Dan misalkan teman-teman memiliki penghasilan 50 juta setahunnya dan PTKP teman-teman TK 0, maka teman-teman tidak dikenakan pajak. Soalnya penghasilan teman-teman itu di bawah tarif PTKP. Di sini bisa dilihat juga bahwa setiap tanggungan yang kita miliki, kita akan mendapatkan 4,5 juta rupiah. Dan teman-teman ketika sudah memiliki status kawin akan mendapatkan 4,5 jutanya lagi. Baik. Kita memasuki ke bagian ketiga, yaitu reformasi UU HPP, yang mana adanya undang-undangan yang baru itu tentunya akan membuat atau memiliki niat untuk memperbaiki undang-undangan yang lama, sama seperti UU HPP ini yang bertujuan untuk memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya. Kita memasuki ke reformasi perbajakan terkait UU HPP, yaitu dalam melaksanakan ataupun menjalankan UU HPP ini, pemerintah sudah menerapkan beberapa seperti prinsip-prinsip untuk melakukan perpajakannya. Yang pertama yaitu adil. Adil ini seperti yang berarti bahwa orang yang memiliki penghasilan itu lebih rendah itu akan dikenakan pajak yang lebih rendah pula, dan sedangkan orang yang memiliki penghasilan pajak lebih banyak, penghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Selanjutnya di sehat. Prinsip sehat ini yang berarti penerimaan perpajakan itu terus berkelanjutan yang jumlahnya optimal dan nantinya akan membangun Indonesia, baik itu dalam SDM-nya ataupun infrastrukturnya, dan efektif. Efektif ini berarti sistem pajak itu
sederhana dan pengawasan yang kuat. Mana pengawasan yang kuat ini kita ketahui bersama bahwa sistem pajak Indonesia itu menerapkan sistem self assessment. Self assessment ini lebih tergantung kepada masing-masing diri untuk mempunyai niat untuk membayar pajak, sehingga diperlukannya adanya pengawasan yang kuat agar terjalannya sistem pajak yang efektif. Baik, selanjutnya akuntabel. Akuntabel ini berarti transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita masuki ke tarif pajak progresif, yang mana ini menjadi suatu inti dari sharing kita pada pagi hari ini, yang mana tarif pajak progresif ini menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh, soalnya dari tarif pajak inilah kita bisa menentukan berapa sih pajak terutang yang teman-teman harus bayarkan. Bisa kita lihat di sini perbedaan antara tarif progresif pada saat UPPH dan tarif progresif pada saat UHPP itu sudah dipisahkan. Yang seperti kita lihat pertama itu lapisan tarif yang pertama itu 0 sampai 50 juta, sedangkan di UHPP yang baru itu 0 sampai 60 juta, teman-teman. Untuk di bagian yang perbedaan itu hanya di bagian 1, 2, 4, dan 5. Untuk di UPPH tarif tertingginya yaitu 30% yang hanya dikenakan lebih dari 500 juta saja. Sedangkan di UHPP itu 500 juta sampai 5 miliar itu dikenakan tarif 30%. Sedangkan untuk yang tarif 30% itu dikenakan kepada yang berpenghasilan di atas 5 miliar. Kita memasuki ke contoh perhitungan nih, teman-teman. Contoh saja wajib pajak yang memiliki penghasilan itu lapisan pertama berpenghasilan per bulannya 9 juta rupiah, atau di dalam disetahunkan menjadi 108 juta rupiah, dan memiliki PTKP senilai 54 juta. Yang mana 54 juta ini berarti sang wajib pajak tersebut lajang dan tidak memiliki tanggungan apa-apa, sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu 54 juta rupiah. Bisa dilihat di tabel perhitungan, jika masih menghitung dengan UPPH itu dikenakan 2 tarif, teman-teman, yaitu tarif pertama 5% dan 15%. Sedangkan di UHPP itu hanya dikenakan 1 tarif saja, soalnya di lapisan tarif pertama UHPP itu dari 0 hingga 60 juta rupiah. Bisa dilihat sini bahwa total PPh terutangnya itu memiliki perbedaan yang lumayan jauh berbeda, teman-teman. Ini sesuai dengan prinsip adil, yang mana yang rendah akan dikenakan pajak yang lebih rendah pula. Baik. Baik, kita sampai kepada terakhir. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Harapannya dengan adanya sharing sedikit tentang adanya perpajakan yang diubah dengan UHPP ini mendapat wawasan teman-teman untuk lebih semangat dan lebih mengerti tentang perpajakan Indonesia. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa mengakses di www.pajak.go.id untuk lebih bisa mencari tahu apa sih itu pajak, dan mungkin jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa menghubungi Instagram kami di Kering Pajak. Nah, baik, begitulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.